Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, kali ini kita menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Jadi hadirin saudaraku, Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW berdoa agar diutus satu Rasul untuk membangun masyarakat nantinya dengan beberapa hal penting yang patut kita catat dari ayat ini adalah poin-poin yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu yang akan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di dalam Al-Quran itu minimal ada 4. Ini bisa kita pelajari sebagai sesuatu yang kita ikuti di dalam membangun umat ketika ini, membangun peradaban ya. Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatik. Jadi membacakan kepada umat ini ayat-ayat Allah. Ya, yatslu itu memahami ya, karena tilawah itu artinya memahami ya. Beda dengan qiraah, boleh tidak paham dan boleh paham gitu. Dan yang dibaca itu bisa jadi ayat-ayat Allah yang kauniyah alam semesta ini dan ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga dengan demikian Nabi Ibrahim mendoakan ada Rasul yang membangun umat ini melalui pemahaman, melalui perenungan ya terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan dan juga terhadap alam semesta ini. Dari perenungan dan pemahaman itu dia nanti akan mendapat pelajaran-pelajaran ya. Tidak sedikit dalam sejarahnya bagaimana teknologi itu dikembangkan misalnya adalah dikarenakan oleh melihat burung ya, melihat ikan untuk lahirnya kapal dan lain-lain sebagainya. Lain lagi kalau seandainya perenungan dan pemahaman itu terhubung dengan perilaku hikmah itu ya di dalam kehidupan. Jadi ada keterpaduan antara membaca kitab Allah dengan kitab alam semesta. Keterpaduan antara keilmuan ilmiah dengan spiritualitas. Ini yang pertama yang harus menjadi perhatian kita dalam membangun masyarakat ya, masyarakat peradaban. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Ya, jadi kalau tadi yatslu alaihim ini wa yu'allim. Yu'allim ini memang ada sosok-sosok, ada guru-guru, ada ulama-ulama, ada tokoh-tokoh yang mengajari umat ini secara detail, secara mendalam ya tentang ilmu pengetahuan, tentang sains, tentang spiritualitas. Jadi bukan yang sederhana, betul-betul mendetail penelitian, karena di dalam Al-Quran misalnya Allah menggunakan kata-kata wa yu'allimu dan sama dengan wa'allama, itu artinya sama. Nah, wa'allama Adam al-asma, jadi memang komprehensif ya, mengajarkannya kepada umat itu komprehensif, menyeluruh dan dalam. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada ya bisa diartikan juga hadis Rasulullah SAW dan juga hikmah di dalam kehidupan, kebijakan-kebijakan di dalam memahami kehidupan, di dalam memahami fenomena masyarakat, di dalam memahami apa-apa yang terjadi, apa yang ada di sebalik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, apa yang ada di sebalik larangan Allah dan Rasulnya, sehingga dengan itu mengantarkan masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi baik dan merasa takut dengan berbagai pelanggaran dan kejahatan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini gitu maksudnya. Kemudian wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim.
Tapi yang penting juga yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu ya tinggi sebelumnya ya 29 generasi atau 30 generasi sebelum Nabi Muhammad sudah didoakan ada sosok Nabi yang akan membangun umat melalui 4 hal ini. Yaitu yang terakhir ada yuzakihim, membersihkan mereka, membersihkan penyakit-penyakit hati mereka itu dari sombong, dari takabur, dari ria, dari iri, dari tamak, ya, dari dengki, dari segala hal-hal yang merusak kepribadiannya yang bisa merusak masyarakat secara keseluruhan. Jadi dengan demikian melalui surah Al-Baqarah ayat 129 ini mari kita adopsi untuk kita jadikan salah satu panduan. Saya ingatkan salah satu panduan saja untuk kita membangun umat, membangun masyarakat, membangun peradaban, mengkoneksikan, ya, memahami ya kitab-kitab Allah, kaun, alam semesta, memadukan antara keilmuan dengan spiritualitas, ya, kemudian mengkaji secara mendalam, komprehensif, penelitian-penelitian yang dilakukan sehingga kita bisa berkembang, tidak terkebelakang. Kemudian ada hikmah-hikmah yang harus kita cari di sebalik alam semesta ini, di sebalik perintah, di sebalik larangan, sehingga menjadikan manusia menjadi bijak, bisa mengatasi berbagai solusi dan kesulitan di dalam kehidupannya. Kemudian tentunya adalah dengan kebersihan hati masyarakat agar bisa mengantarkannya kepada peradaban yang terbaik, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira ini menjadi fokus-fokus kita, perhatian kita di dalam membangun umat ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.